Bisa, Kak. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Kak Devina. Sebelumnya perkenalkan, aku Hoirul Anam di sini sebagai fasilitator pengganti dari Kak Zalsa yang berhalangan untuk hadir pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Devina dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk hadir di Bimbel Ayo Kuliah di subtes Literasi Bahasa Indonesia ini bersama Kak Devina di minggu ketiga. Sebagai informasi, di minggu ketiga ini merupakan minggu terakhir teman-teman sebelum libur Lebaran ya, dan juga merupakan pertemuan terakhir dari kelas B dengan tutor Kak Devina, karena nanti setelah Ramadan, Kak Devina akan mengajar di kelas A dan juga teman-teman dari kelas B akan mendapatkan tutor baru yaitu Kak Radit. Seperti itu. Jadi mungkin pertemuan kali ini bisa dimaksimalkan ya karena eh, dimaksimalkan untuk tanya-tanya Kak Devina untuk materi-materi yang belum difahami di minggu ini maupun di minggu-minggu sebelumnya. Oke, terkait absensi nanti akan saya otomatis dari peserta Zoom yang hadir pada hari ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk rename nama Zoom-nya menjadi nama lengkap masing-masing ya. Kemudian eh, untuk kelas pengganti, kalau teman-teman berhalangan untuk mengikuti Zoom, diharapkan untuk menuliskan abstrak sebagai bukti dari kelas pengganti. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan pertemuan ketiga dari kelas LBI untuk kelas B di minggu ketiga ini kepada Kak Devi. Baik, terima kasih, Kak Anam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, teman-teman semuanya. Selamat sore, Kak Anam. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Masih semangat buat puasanya? Semoga masih sehat, tetap semangat, dan nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung Ramadan. Nah, nggak lama lagi kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Gimana, udah pada mudik belum ini? Mas, belum. Banyak yang masih belum mudik ya nih, teman-teman. Oke, nah siapa nih yang udah nunggu-nunggu momen Lebaran kali ini? Makan. Mbak, Setelah sebulan penuh kita menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan kesabaran kita nih. Oh, ini ada yang lagi perjalanan mudik. Oke, hati-hati ya di jalan, Aprilia. Nah, ngomong-ngomong soal puasa dulu nih ya, teman-teman. Semoga puasa kita di tahun ini eh, bisa diterima oleh Allah dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap tantangan yang kita hadapi selama bulan Ramadan ini. Seperti contohnya kayak belajar sabar, nunggu jam berbuka, dan menahan diri dari hal-hal yang nggak perlu. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama dan hari ini agak sedikit berbeda karena kita ditemani oleh Kak Anam, tentunya tetap seru ya kelas kita hari ini. Oke, sebelum mulai kelas hari ini, tarik nafas dulu, rilekskan badan dan siapin semangat kalian. Ingat teman-teman, belajar itu nggak harus serius, tetapi kita juga, yang penting kita itu paham dan juga bisa mempraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Kasih reaction emoji api kalau udah siap. Oke, udah siap semuanya nih ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, aku ingin mengulas sedikit materi yang udah kita pelajari kemarin, yaitu ada topik kata, frasa, kalimat, dan juga teks. Nah, kita mulai dari yang paling kecil yaitu kata. Kata itu adalah, kita mengingat lagi bahwa kata itu merupakan satuan bahasa yang mempunyai makna.
Contohnya yaitu misalnya buku, belajar, atau kaca, dan juga lain sebagainya. Nah, kata ini akan membentuk satuan yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya itu ada frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih, tapi itu belum menjadi kalimat. Contohnya yaitu misalnya buku baru atau rumah kecil. Nah, kenapa frasa itu belum bisa disebut menjadi kalimat? Karena belum ada predikat atau ada kegiatannya. Oke, yang ketiga yaitu kalimat. Kalau sudah ada makna tapi belum lengkap, itu bisa disebut dengan kalimat. Contohnya yaitu siswa belajar atau siswa membaca buku. Nah, oke, yang terakhir ada teks. Nah, kalau kalimatnya banyak dan saling berhubungan, itu bisa disebut dengan teks ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Boleh minta tolong di share screen, Kak? Oke, next. Sini deh. Slide selanjutnya, Kak Anam. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang topik, tema, judul, gagasan pokok, serta unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam teks. Nah, saya sudah ngomong berkali-kali bahwa materi ini tuh penting karena di dalam SNBT kita bukan hanya membaca suatu teks, tapi kita juga harus bisa memahami isi bacaan tersebut. Nah, dengan memahami topik, tema, judul, gagasan pokok, serta unsur intrinsik dan ekstrinsik, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada topik. Topik adalah pokok pembahasan utama yang dibicarakan dalam suatu teks. Nah, topik ini biasanya masih bersifat umum karena hanya menunjukkan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Atau topik ini biasanya menjadi dasar penulis dalam mengembangkan tulisannya ya teman-teman. Misalnya nih, kita membaca teks yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai atau dampak sampah terhadap lingkungan dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari isi teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa topiknya adalah lingkungan atau kebersihan sungai. Contoh dari topik itu sendiri bisa dilihat di slide, yaitu ada pendidikan, teknologi, persahabatan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa topik ini adalah hal utama yang dibahas dalam teks secara umum. Oke, next slide, Kak. Nah, selanjutnya ada tema. Tema ini merupakan ide utama atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks. Nah, jika topik itu hanya menunjukkan apa yang ingin dibahas, maka tema menunjukkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Contohnya seperti ini. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun banyak kesulitan, ia tetap rajin belajar hingga akhirnya bisa meraih cita-citanya. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa melihat bahwa penulis ingin menyampaikan pesan tentang perjuangan dan juga kerja keras. Nah, itulah yang disebut dengan tema ya, teman-teman. Contohnya tema yaitu antara lain bisa kerja keras, kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab, dan lain sebagainya.
Jadi, tema ini merupakan ide atau pesan utama yang disampaikan penulis melalui cerita atau teks. Nah, siapa di sini yang kadang itu sulit membedakan topik dengan tema? Ada nggak teman-teman di sini itu kadang kayak masih sulit buat membedakan topik dengan tema? Kayak 11-12. Ya, kayak mirip-mirip gitu ya topik dengan tema. Nah, Iya, Kak. teman-teman, jadi cara membedakan antara topik dengan tema yaitu eh, topik ini itu menjawab pertanyaan teks ini tuh membahas apa. Jadi itu topik adalah hal yang dibahas secara umum dalam teks. Nah, topik ini biasanya cuma mengandung satu sampai dua kata saja ya teman-teman. Sedangkan tema itu menjawab pertanyaan tentang kayak pesan apa yang ingin disampaikan penulis oleh pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ini itu menjawab itu jawabannya adalah tema ya teman-teman. Misalnya nih, penulis menjelaskan bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan. Nah, temanya temanya biasanya berupa kalimat atau ide yang lebih dalam. Singkatnya itu kalau topik itu apa yang dibahas, sedangkan kalau tema itu pesan yang ingin disampaikan. Dari sini apa sudah bisa dipahami? Ah, Hmm. Oke, next Kak. Nah, ini ada contoh soal. Oke, jadi di sini tuh topiknya tentang kebersihan lingkungan, sedangkan temanya adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ada yang mau baca nggak di sini teksnya? Saya. Oke, silahkan. Banyak orang yang belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Selain itu, sampah juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi bisa jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara topik dengan tema. Oke, next Kak. Kita ke contoh soal nomor 2. Siapa nih yang mau baca? Ayo. Hai, Kak. Oke, silahkan. Teknologi digital saat ini berkembang sangat pesat. Banyak aktivitas yang dahulu dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara daring. Misalnya belajar, berbelanja, hingga bekerja dapat dilakukan melalui internet. Perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Oke, di sini ada kesalahan teknis sedikit ya teman-teman. Jadi topiknya tuh bukan kehidupan siswa, tetapi topiknya itu teknologi digital. Oke. Nah, sedangkan temanya ini apa ya kira-kira? Tema dari teks tersebut. Topiknya udah, topiknya itu teknologi digital. Nah, temanya apa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Manfaat kah? Manfaat. Digitalisasi. Perkembangan teknologi yang mempermudahkan Manfaat. masyarakat. Manfaat. Oke, bener banget tadi yang menjawab perkembangan teknologi memudahkan kehidupan manusia. Oke, terima kasih Kak Anam. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Gajar sahwa. Sama-sama, Kak. Oke, contoh soal berikutnya. Siapa nih yang mau baca di sini? Ayo. Sahwan.
Jangan. Safwan, Safwan, boleh deh, Safwan. Oke. Membaca Yuk. merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui membaca, seseorang tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat mengembangkan pola pikir kritis dan memperluas wawasan. Sayangnya, minat membaca di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu dengan hiburan digital seperti media sosial dan permainan daring dibanding membaca buku. Kondisi ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk menumbuhkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat. Oke, topiknya apa ya kira-kira ini topik dari teks tersebut? Pentingnya membaca. Ada yang jawab pentingnya membaca nih, ayo ada lagi jawaban selain pentingnya membaca? Pentingnya membaca bagi peningkatan Oke, kita tampung dulu ya jawabannya. Kita ke topik dulu ya teman-teman, belum ke tema. Oke, ada lagi jawabannya selain itu? literasi. 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 Oke, jadi topiknya yaitu adalah membaca ya teman-teman. Topik dari teks tersebut adalah membaca atau literasi itu juga bisa. Oke, sekarang kita ke tema. Kira-kira temanya apa ya ini? Pentingnya membaca. Boleh diulang jawabannya tadi? Oke, kata Zahra menumbuhkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat. Pentingnya membaca. Oke, ada jawaban lagi? Oke, jadi tema dari eh, teks ini itu adalah pentingnya meningkatkan minat membaca di masyarakat. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya. Ya, Oke, next Kak. Oke, siapa nih yang mau baca? Kayaknya soal terakhir nih ya. Evo lagi. Cawan lagi. Siapa ya? Siapa ya? Aku Kak, Oke, boleh. perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Saat ini, seseorang dapat dengan mudah berbagi informasi, pendapat, maupun pengalaman kepada orang lain tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga kecanduan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk menggunakan media sosial secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Oke, topiknya apa nih kira-kira dari contoh soal ini? Perkembangan Media media sosial. sosial. Oke, teman-teman udah mulai paham nih ya. Jadi topiknya itu media Media sosial. sosial. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kasih reaction. Tepuk tangan. Selanjutnya temanya apa nih? Ayo. Tema dari teks ini. Tema dari contoh soal ini.
Manfaat. Manfaat apa nih ya? Manfaat apa kira-kira? Dengan menggunakan, Perkembangan media sosial di lingkungan masyarakat. oke, ada yang jawab pentingnya media sosial di masyarakat. Ada juga yang jawab pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, jadi temanya yang tepat yaitu pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan Jadi, bijak. yang betul jawabannya adalah punya Zahra. Oke, beri reaction love pada jawabannya Zahra. Oke, teman-teman, kita ke judul nih. Judul adalah nama atau kepala sebuah teks yang menggambarkan isi tulisan. Nah, judul ini berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi teks yang akan dibahas. Nah, ciri-ciri judul biasanya yaitu singkat, menarik, dan juga mewakili seluruh isi teks. Contohnya nih, jika ada sebuah teks yang membahas tentang keindahan suatu pantai. Nah, judulnya tuh bisa kayak keindahan pantai Parangtritis atau contohnya keindahan pantai di Indonesia. Nah, contohnya lagi ada teks yang menjelaskan tentang proses hujan. Judulnya nih bisa proses terjadinya hujan. Dengan membaca judul saja, biasanya kita sudah bisa memperkirakan isi dari teks tersebut. Oke, next, Kak. Nah, selanjutnya ada gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok menjadi inti pembahasan dalam paragraf. Setiap paragraf biasanya memiliki satu gagasan pokok. Nah, letak gagasan pokok biasanya berada di awal paragraf, akhir paragraf, dan juga terletak di awal dan akhir paragraf. Oke, Kak, next. Nah, ini ada 3 contoh soal gagasan pokok. Kita bahas contoh soal yang pertama dulu, yang paling kiri. Oke, siapa yang mau baca di sini? Tahuan ya. Oke, kasih kesempatan yang lain ya, teman-teman. Jangan, Kak. Saya mau mendengar suaranya Zian Anaki. Oke, boleh dibaca Zian Anaki. Lingkungan yang bersih sangat penting bagi kesehatan manusia. Lingkungan yang kotor dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai kuman dan bakteri, penyebab penyakit. Sampah yang menumpuk juga dapat menyumbat saluran air sehingga menimbulkan banjir. Setelah itu, bau tidak sedap dari sampah dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, menurut Zian ini kira-kira ikut eh, paragraf apa itu letak gagasan pokoknya di mana ini? Di awal,
di akhir atau di awal dan di akhir nih? Di awal dan di akhir, Kak. Mungkin kurang tepat ya. Jadi gagasan pokok Terakhir mungkin. di contoh teks pertama ini ada di awal paragraf. Jadi gagasan pokoknya adalah lingkungan yang bersih sangat penting bagi kesehatan manusia. Jadi gagasan pokok itu merupakan kayak kalimat utama gitu. Sedangkan kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat pelengkap dari gagasan pokok itu sendiri. Oke, teks yang kedua mungkin siapa yang mau baca ini? Saya, Kak. Oke, silahkan. Saat ini banyak kegiatan yang dapat dilakukan dengan bantuan internet. Orang dapat berkomunikasi dengan mudah melalui pesan atau panggilan video. Selain itu, masyarakat juga bisa berbelanja, belajar, bahkan bekerja secara daring. Berbagai informasi juga dapat diakses dengan sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi internet sangat memudahkan kehidupan manusia. Oke, gagasan pokoknya terletak ada di mana nih? Kira-kira. Tadi udah di awal. Sekarang di mana ya kira-kira gagasan pokoknya nih? Di akhir, kayaknya. Oke, benar sekali. Jadi, gagasan pokoknya yaitu eh, hal ini menunjukkan bahwa teknologi internet sangat memudahkan kehidupan manusia. Oke, benar banget. Terakhir nih, contoh terakhir. Siapa yang mau baca? Saya Oke, silahkan. menjaga kebersihan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih membuat udara terasa lebih segar dan nyaman untuk dihirup. Selain itu, lingkungan yang bersih juga dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit. Jika masyarakat terbiasa menjaga kebersihan, maka kehidupan akan menjadi lebih sehat dan nyaman. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Oke, gagasan pokoknya terletak di mana nih kira-kira? Ayo. Karena paragraf pertama, karena kalimat pertama sama kalimat terakhir itu agak mirip, Kak. Jadi kayaknya eh, deduktif induktif. Oke, benar banget. Jadi, contoh yang terakhir ini merupakan paragraf campuran ya, teman-teman. Gagasan pokoknya terletak ada di awal dan juga di akhir. Nah, gagasan pokoknya yaitu kebersihan lingkungan sangat penting bagi manusia. Oke, aman ya, teman-teman? Ada yang ditanyakan nih ya? Aman, aman. Oke, nah, kita lanjut ya. Oke, sekarang waktunya kita main games. Siapa nih yang udah nggak sabar dengan games hari ini? Coba. Sawan, sawan. Kemarin Syara. kan kita udah main games tebak-tebakan Cak Lontong. Kira-kira games kali ini apa ya? Tebak-tebakan Ayo Cak. tebak. Tolong. Jadi games kali ini itu tebak judul lagu menggunakan emoji. Oke, langsung saja kita ke emoji yang pertama. Nah, kira-kira judul lagu apa ya yang mewakili emoji tersebut? Melukis senja. Oke, ada yang jawab melukis senja nih. Ada jawaban lain? Apakah setuju dengan melukis senja ini, teman-teman? Melukis kota, kata Muhammad Irfansyah. Setuju. Oke, kalian tim jawaban dari Brailiana atau Muhammad Irfansyah nih?
Muhammad Irfansyah. Oke, yang lain mana nih? Ayo. Oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Jadi jawabannya yaitu jadi next Kak. Melukis Senja dari Budi Doremi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, kira-kira judul lagu apa nih ya? Manusia Gak ada yang bisa nyanyi Manusia nggak di sini, Prot. teman-teman? Anak hebat, kata Ahmad Saiful, manusia sambat, man child, manusia kuat, manusia kuat. Oke, penasaran nggak teman-teman dengan jawabannya nih? Orang berotak. Siapa nih yang udah penasaran sama jawabannya? Saya. Oke, jadi jawabannya adalah manusia kuat dari Tulus. Oke, ada yang mau nyanyi nggak di sini? Oke. Yang tahu lagunya boleh nyanyi ya teman-teman. Oke, jadi lagu selanjutnya. Nah, di situ ada 3 emot nih, 3 emoticon. Rumah ke rumah. rumah ke rumah. Aduh, kayaknya gampang banget ya ditebak ini. Rumah ke rumah. Atau pada fans Hindia ini. Kalian suka nggak sih lagu Hindia, teman-teman? Oma ke oma, kata Sofwan. Jadi udah ketebak nih ya, kalau jawabannya yaitu rumah ke rumah dari Hindia. Oke, tepuk. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup Yuk baik-baik nyanyi saja. bareng-bareng teman-teman yang bisa. Tak belajar Raja rasa terkena beda. ditanya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah. Oke, mau lagi nggak? Mau lagi nggak teman-teman nih? Atau kita Mau lanjut ke materi? Oke, judul lagu selanjutnya. Wow, ada 3 emoticon lagi nih. Ada emoticon puting beliung atau angin topan nih. Terus ada tanda ke kanan dan juga ada matahari. Apa ya kira-kira? Hmm, angin bisikan matahari. Badai akan berlalu. Tarot, Jarot. Jarot itu lagunya siapa ya, Sofwan? Ayo, ayo teman-teman. Apa nih kira-kira jawabannya? Masuk angin. Oke, ada jawaban lagi? Sampun. Oke, kita lihat jawabannya sama-sama.
Jadi judul lagu yang ini adalah Bari Telah Berlalu dari Bunga Citra Lestari. Oke, silahkan kita menyanyi dulu. Selusin purnama berganti berikan cahaya menanti gulita kapan kau berlalu lama tak kulihat senyummu semusim. Oke, kalian mau satu lagi nggak nih gamesnya? Kurang dua. Tinggal mau yang susah boleh. Oke, oke, oke. Kira-kira ini kalian bisa nebak nggak ya? Dari emoji ini ya. Ayo, kalian bisa nebak nggak ya kira-kira? Kanan sampah sampah waktu. Ayo, ayo. Mau clue nggak teman-teman? Kata aksa terbuang dalam waktu sampai akhir waktu nanti. Oke, clue-nya adalah sore. Ayo, apa nih? Clue-nya yaitu sore. Terbuang dalam waktu. Oke, bener banget. Jadi, judul lagu ini yaitu Terbuang dalam Waktu dari Bara Suara. Lihatmu bersemi dan bermekaran, tawa candamu berikan kekuatan, sisa hariku pagi Jelas aku berganti banget. waktu memelukmu. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberikan kekuatan, sisa nafasku. Oke, oke. Ternyata aku punya satu lagi nih tebak-tebakan. Waduh, ada emoji tiga lagi nih. Emojinya masjid, ada heart, dan juga gereja nih ya. Mangu, mangu. Saiful, jangan macem-macem ya guys sama aku. Mangu, mangga. Aduh, jawabannya kira-kira mangga apa mango nih? Manggis, Kak. Jadi jawaban yang benar yaitu mango. Siapa nih yang di sini kisahnya mango? Tak masuk logika, termangu hatiku. Sorry. Kau menggenggamku menendangnya. Nggak, santai ya teman-teman. Story ya kak, jujur aja. Enggak, kita di sini buat seru-seruan aja ya. Gak jadi brand. Oke. Mau lagi nggak teman-teman ini gamesnya? Aduh, kita nih nggak materi-materi nanti nih ya kalau games terus. Terus gak sampai jam 4 tuh. Jangan ya teman-teman. Sebelum ganti teh. Pas.
Waduh, gimana ini ya? Asikin dulu. Oke. Hmm, gimana ini Kak Anam? Lanjut materi atau games lagi nih? Ikut nih Kak, gimana nih enaknya? Mungkin eh, kita lanjut ke materi dulu nih ya teman-teman. Ikhlas nggak nih teman-teman buat lanjut ke materi? PPT-nya Saiful tahu aja nih. Nggak Rizal. Oke teman-teman. Jadi kita eh, habis games kita lanjut ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan unsur-unsur di dalam teks. Nah, yang pertama yaitu ada unsur intrinsik. Unsur ini adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam teks itu sendiri. Unsur ini biasanya terdapat dalam teks narasi atau cerita. Jadi, yang pertama yaitu ada tema. Tema yaitu ide utama yang mendasari cerita. Tadi udah dijelasin ya teman-teman. Terus yang kedua ada tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita. Nah, yang ketiga yaitu ada penokohan. Penokohan ini yaitu sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Misalnya nih, tokoh tersebut merupakan tokoh yang baik, jujur, amanah, atau sebaliknya. Nah, yang keempat ada alur. Alur ini merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita dari awal hingga akhir. Nah, alur itu sendiri itu ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Atau alur maju mundur, gitu ya teman-teman. Terus yang kelima yaitu ada latar. Nah, latar ini merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Dan selanjutnya itu ada sudut pandang. Terus yang terakhir ada amanat. Amanat ini pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Oke, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, selain unsur intrinsik, terdapat juga unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang berasal dari luar teks, tetapi tetap mempengaruhi isi teks tersebut. Contohnya nih latar belakang penulis, Uh, kondisi sosial masyarakat, kondisi sejarah, atau nilai agama, nilai budaya, nilai moral, nilai sosial, dan sebagainya. Oke, bisa di next, Kak. Nah, penerapan pada jenis teks. Yang pertama ada teks deskriptif. Teks des teks deskriptif ini merupakan teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Contohnya nih ada teks yang berjudul Keindahan Pantai. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan ombak yang tenang. Di sekitar pantai terdapat pohon kelapa yang membuat suasana semakin sejuk. Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi warna jingga yang sangat indah. Kira-kira topik dalam teks deskriptif ini apa ya, teman-teman? Lingkungan pantai. Oke, ada yang lain? Jadi, topiknya yaitu adalah pantai. Terus, temanya apa ya, teman-teman? Suasana pantai. Oke, suasana pantai. Ada lagi?
Keindahan pantai, katanya Zahra. Ada jawaban lain? Oke, jadi temanya yaitu keindahan pantai atau keindahan alam. Nah, gagasan pokok dari teks tersebut kira-kira terletak di mana ya, teman-teman? Di tengah nggak ada kan? Di Di tengah. awal. Di awal teks. Oke, benar banget. Jadi, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf atau di awal. Jadi, singkatnya teks deskriptif ini eh, teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Oke, boleh di next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu penerapan pada teks eksplanatif. Nah, teks eksplanatif adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Contohnya nih ada teks yang berjudul proses terjadinya hujan. Siapa yang mau menganalisis teks ini? Dari mulai topik, tema, dan juga gagasan pokok. Siapa Sawah. nih? Safwan. Boleh deh, Safwan, ayo. Lagi, Kak. Masya Allah. Terus Topiknya siapa tadi hujan. yang... Oke, oke, boleh. Topiknya hujan. Oke, bener banget. Nanti Temanya gantian ya Ahmad Saiful nih yang... Oke, proses temanya apa terjadinya nih? hujan. Oke, proses terjadinya hujan. Bener nggak, Kak? Temanya yaitu proses terjadinya fenomena alam atau fenomena alam juga hujan. Oke, benar, benar, benar. Oke, oke, oke. Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ke gagasan pokok. Hmm, apa ya? Apa ya? Oke, Ah, Saiful ya, boleh. akhir paling. Campuran, campuran. Awal-awal, awal. Awal apa Akhir. campuran ini, ayo. Awal aja, Wan. Akhir. Awal. Beri reaksi love kalau campuran. Hmm. Jadi gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Kan bener gua, Wan. Ya udah. Oke, tenang, tenang, teman-teman. Oke, selanjutnya. Yaitu penerapan pada jenis teks biografi. Biografi, oke. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. Seorang tokoh di sini tuh nggak hanya pahlawan aja ya teman-teman, misalnya kayak public figure atau idol K-pop itu juga bisa. Nah, contohnya di sini ada biografi dari Ki Hajar Dewantara. Oke, ada yang mau menganalisis? Saya Saiful nih, atau yang lain? Cewek-cewek, Kak, gantian. Cewek. Oke, oke. Saya mau
Lutfiah deh, coba Lutfiah. Kak, maaf ini masih di rumah nenek soalnya terus Oke, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ganti ke yang lain. Yang lain. Siapa ya? Andini Kak, Siapa? Andini. Saiful deh. Saiful dari tadi nunjuk temennya mulu nih. Aduh, topiknya biografi. Bener Salah. nih biografi topiknya. Iya, benerin aja, Kak. Bener nggak kira-kira teman-teman kalau topiknya biografi? Jangan terlalu gituin. Weh, aku lo udah weh di awal weh, aduh. Kira-kira apa ya topik yang tepat nih di teks ini? Apa nih Saiful? Selain itu topiknya? Riwayat hidup sama aja nggak sih biografi riwayat hidup? Iya sama aja. Apa ya kira-kira? Kurang tepat, kurang tepat. Nggak tahu Kak. Nyerah nih. Nyerah, saya Pendidikan nyerah. full, pendidikan. Pendidikan. Pas, pas. Ada lahirnya masa pendidikan? Ya kan perkembangan. Oke, tenang, tenang teman-teman. Jangan gaduh. Jadi topiknya yaitu kehidupan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Eh, Yeay. Mana nih reactionnya? Oke, selanjutnya tema. Ya. Siapa nih yang tahu tema dari teks tersebut? Tema. Apa nih Saiful? loh, lagi Kak. Waduh, tema Udah. itu pesannya kan? Apa Iya, Kak pesannya? pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Apa nih pesannya ya kira-kira? Teman-teman yang lain boleh bantu juga kok. Apa nih Kepedulian, Zahra? kepedulian Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia. Oke. Ada lagi? Mulai yuk. Wes sih mau mbok wakili kok gak apa-apa. Jadi temanya adalah perjuangan seorang tokoh Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan. Ya. Oke, gagasan pokoknya di mana nih? Ayo teman-teman. Di akhir. Di akhir, apa di awal, apa di akhir dan di awal nih? Full. Kak, berarti di tengah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Oke. Di akhir aja lah Kak. Kok pasrah gitu? Gimana nih? Gagasan gagasan pokok yang lahir masa gagasan pokok Kak? Gimana nih kira-kira teman-teman? Di awal. Di awal aja lah Kak. Di awal ya. Jadi gagasan pokoknya itu di awal paragraf. Awal aja, Kak. Kenapa? Kenapa bisa awal Kak? Woi, jangan ketawa.
Kenapa kok di awal? Nggak tahu. Siapa nih yang tahu? Ayo. Ah, yang Kasih jawab Kak, yang komentar. jawab suruh jelasin yang jawab. Kenapa nih menurut Andini? Kenapa kok bisa di awal? Ayo. Nggak tahu, Kak. Menurut Sawan Kak. Siapa yang setuju di awal paragraf? Gagasan pokoknya. Kasih tadi. Ayo Wan, jawab Wan. Itu mulai masa perkenalan awal diajak Dewantoro untuk memperjuangkan pendidikan. Oke. Make sense nggak, Kak? Make sense. Setuju nggak nih teman-teman? Dari jawabannya siapa tadi? Safwan. Saiful. Oh, saya. Sawan. Apalah aku nih. Itu nanti kita diskusikan di grup ya teman-teman. Kenapa kok ada di awal? Biar grupnya tuh nggak sepi gitu loh. Oke nggak? Setuju nggak? Full. Halo teman-teman. Sekarang aja Kak. Oke, nanti kita diskusikan sama-sama di grup ya teman-teman. Oke? Oke. Nah, kemarin kan aku udah kirim latihan soal ya di grup. Ingat nggak teman-teman semuanya? Sawan lupa Kak. Lupa semua, Kak. Kemarin kan kita udah bahas sampai nomor 7 aja nih ya. Ini Oh, udah pada ngerjain semua belum sih? Sampai nomor 20. mana Kak ininya Kak? Oke, oke, aku kirim lagi ya di grup ya. Bentar teman-teman. Lupa, lupa. Oke, bentar-bentar. Hmm. Nah, itu udah di share screen oleh Kak Anam. Oke, udah ingat teman-teman semuanya? Ya, Oh, ingat. Amsenia. Apa sih? jangan Amnesia. jangan Ah, ya aspun. itu. Jangan aspun. Jangan Oke, oke, oke. Kita, kata Kak Anam, anemia ini. Kita langsung bahas gimana, teman-teman? Boleh nggak? Boleh. Oke, masa yang bilang boleh cuma Aprilia aja? Mana nih yang lain? Hmm. Boleh. Oke, kita boleh. bahas yang nomor 8. Dalam teks dijelaskan bahwa awal bahasa tercipta menurut teori pertama adalah dengan peniruan bunyi-bunyi di sekitar. Nah, dalam ilmu bahasa, istilah yang digunakan untuk menyebut kata-kata yang terbentuk dari tiruan bunyi adalah onomatop. Manakah di antara kata berikut yang termasuk fenomena onomatop? Sebelumnya teman-teman ada yang pernah dengar nggak fenomena ini? Ada yang udah ngerti nggak fenomena onomatop ini? Enggak, Kak. Jelasin dong. Jadi, fenomena onomatop ini, hmm, bentar ya teman-teman. Mana nih? Kakaknya ChatGPT, Kak. Enggak ya? Enak aja. Aku udah catat kemarin ini ya. Jadi, onomatop adalah kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Kira-kira jawabannya yang mana itu? Nomor 8. Ketika sama tetamu apa bedanya?
Dangdut koplo kata Sahwan. Dangdutnya. Jadi yang benar adalah dangdut ya teman-teman. Nah, kenapa kok yang dangdut yang benar? Kenapa kok nggak tikus atau tetama atau yang lain? Karena tidak menentukan suaranya. Oke, tepat sekali. Jadi dangdut itu berasal dari tiruan bunyi dang dan dut. Jadi kayak pilihan lain itu bukan tiruan bunyi ya. Kalau tetikus itu ya tikus teman-teman. Kalau kupu-kupu itu nama hewan. Jadi yang sesuai konsep teori pertama di teks adalah dangdut. Sikurus apa Kak? Sikurus ya sikurus nggak sih? Kalau tetamu, Kak, tamu, tamu berarti Kalau tetamu, kira-kira apa tetamu? Tamu. Coba lihat di KBBI ya teman-teman. Bentar. Tetamu adalah, kalau menurut KBBI ini, bentuk tidak baku dari kata tamu. Sehingga penulisan yang benar adalah tamu. Oke, oke. kita ke nomor 9. Manakah pernyataan berikut ini yang tepat berdasarkan teks tersebut? Mana nih jawabannya yang benar, nomor 9. Manakah pernyataan berikut ini yang tepat berdasarkan teks tersebut? D atau B nih jawabannya? Aku A aja. A kayaknya. C. Ya, macam-macam nih jawabannya. Bagaimana awal mulanya berbahasa tercipta? Terdapat dua teori yang mungkin dapat membantu menjawab pertanyaan ini. Ya, kamu mengatakan bahwa kira-kira mana nih jawabannya ya yang tepat ya? Nah, kalau menurutku nih ya, jawaban yang C itu kan manusia menirukan bunyi hewan untuk berkomunikasi dengan mereka. Emang iya? Bukan untuk komunikasi dengan hewan nggak sih kalau di bacaannya tuh? Kalau yang opsi C ya. Atau ada pendapat lain? Atau ada sanggahan dari pendapatku tadi? Kita bebas berpendapat ya guys di sini. Ya kan Kak Anam? Jadi jangan malu-malu untuk berpendapat. Oke, menurutku yang C kurang tepat ya teman-teman. Tuh. Tuh. Kita coba lihat yang eh, opsi D dulu deh. Opsi D adalah salah satu bukti konkret awal mula penciptaan bahasa adalah peniruan bunyi. Emang itu bukti konkret ya? Emang ada bukti konkret?
Jadi bener yang dikatain teman kalian, kata Arum tadi, itu bukan bukti konkret ya teman-teman, itu cuma teori aja. Bukti konkret itu apa? Bukti konkret itu kayak bukti nyata gitu. Oke, kita lihat opsi yang E. Manusia membutuhkan ratusan tahun untuk membuat bahasa tulis berupa kata. Kira-kira ini tepat atau apa enggak ya buat jawaban nomor 9 nih? Ayo, gimana nih? Nomor 9 ini apa ya jawabannya kira-kira? Jadi yang E itu udah jelas-jelas salah ya teman-teman karena itu tidak dibahas di dalam tulisan. Tidak dibahas bahasa tulis di dalam teks tersebut. Oke, jawabannya yang benar. Jujur saya belum baca teksnya, Kak. Oke. Jadi, jawaban yang benar nomor 9 adalah yang B menurut saya. Karena bahasa isyarat disebut sebagai salah satu bentuk awal komunikasi manusia. Apa ada sanggahan dari jawabanku ini? Karena di dalam teks tersebut kan menjelaskan ada dua teori. Yang pertama itu bunyi dan juga isyarat. Kenapa tidak yang arah? Kan sudah ada jelasannya juga di presnya. Nah, iya Karena betul yang, tuh. karena yang di opsi A ya menurut saya nih Kak, urutannya tuh tidak disebutkan. Setelah berkomunikasi dengan telepon penyiar manusia. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nanti kita diskusi lagi nomor 9 ya teman-teman kalau masih ragu-ragu. Oke. Jadi, nomor 10 soalnya hal yang sebenarnya diinginkan oleh apa itu Kak? Oleh Rani underscore 99 ketika memulai forum ini adalah kita fokus ke Rani 99 aja ya teman-teman, jangan fokus ke lainnya. Oke, sekarang hampir setiap sore hari kawasan Sudirman macet karena zebra cross dijadikan runway fashion. Nah, saya merasa resah, apalagi hampir setiap hari melewati kawasan ini. Adakah yang merasakan hal yang sama? Apa jawabannya? Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, banyak yang jawab D nih. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, benar banget. Dilihat dari konteks forum Rani ini membuat forum untuk mencari pembenaran atau dukungan bahwa Citayam Fashion Week ini meresahkan. Bukan cuma sekedar cari info aja ya Rani ini, tapi juga mencari dukungan. Oke, bisa dipahami ya nomor 10? Bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Tokoh di dalam forum yang memberikan pandangan negatif terkait Citayam Fashion Week adalah B. B, B, B. Oke, benar banget. Jawabannya adalah yang B. Dorit Mulyadi dan Rani underscore 99. Oke, perlu dijelasin nggak?
Oke, jadi kalau yang Rani underscore 99 itu buat forum tadi itu ya cenderung negatif ke arah negatif. Terus dan Dodit ini udah jelas-jelas mengkritik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Toko Dodit Mulyadi menganggap bahwa fenomena Citayam Fashion Week ini meresahkan karena boleh Mana di-scroll. jawabannya? Kak, Kak. E. Bentar ya. scroll. Ke-6. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Mengubah Yeay. fungsi ruang publik yang menurutnya tidak sesuai aturan. Yeay. Yeay. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut. Nomor 13. Tujuan Lominus underscore ID memberikan pendapat di luar konteks forum adalah A. Oh, Iya, mantap Sahwan. Oke, benar banget. Jadi jawaban nomor 13 yang benar adalah yang A. Mempromosikan usaha fashion yang dijalankannya. Oke deh, udah pinter-pinter semua nih ya. Oke, nomor 14. Berdasarkan forum tersebut, Citayam Fashion Week menjadi representatif penggunaan yang tepat terkait ruang publik karena nomor 14 apa jawabannya yang paling tepat? Belum tak jawab. Yang lain? A. A, A, B, C, D, atau E? Ada, Kak. Ya, kita lihat opsi yang A. Apa aja? Yang A itu opsinya menarik perhatian masyarakat yang setiap hari melewati kawasan Sudirman. Hmm, bener nggak ya? Kurang tepat kalau yang A. Ayo, apa nih? Apa nih jawabannya kira-kira yang paling tepat? Jadi jawaban yang E atau nomor B ya? 14 yang paling tepat adalah opsi yang D. Wah, ada 3 itu yang tiga-tiga ya. Iya. Di yang Terlalu semangat. next. Enggak, aku ragu-ragu Asniawan. Aku juga memilih D. Oke, memenuhi 3 dasar penilaian ruang publik yang ideal menurut Habermas. Oke, nomor 15. Siapa nih yang mau baca teksnya nih? Siapa tadi ya yang belum baca ya? Andini ya, ayo. Silahkan. Halo Setelah Andini. libur itu ya, Kak. Iya, benar banget. Setelah libur panjang berakhir, beberapa orang mungkin mengalami gangguan mental yang disebut post-holiday blues. Menurut National Alliance on Mental Illness, kondisi ini dinyatakan sebagai perasaan cemas dan stres yang muncul pasca liburan. Gina Mova, seorang psikoterapis yang berbasis di New York, Amerika Serikat, mengatakan bahwa post-holiday blues hanya muncul beberapa hari ketika seseorang memulai rutinitas seperti biasa. Meskipun begitu, kondisi tersebut ternyata bisa memicu beberapa dampak, penurunan produktivitas, perasaan cemas, dan depresi. Keadaan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Teringat beban pekerjaan yang harus diselesaikan setelah liburan, tampaknya berkontribusi dalam meningkatkan risiko post-holiday blues.
Setelah itu, perasaan stres yang tidak terduga juga bisa datang ketika seseorang mengalami ketegangan finansial saat liburan. Stres tersebut biasa muncul ketika seseorang tidak sadar bahwa budget pengeluaran untuk liburan ternyata membengkak. Faktor lain yang juga memengaruhi post holiday blues adalah sedih karena seakan-akan kehilangan waktu bersama orang tercinta saat liburan berlangsung. 15. Kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada teks tersebut? Oke, mana nih kali kalimat simpulan yang paling tepat pada teks tersebut? Mirip-mirip semua. Ya, jangan terkecoh. Yang paling tepat ya, teman-teman. Jadi, karena itu. Jadi, simpulan itu mencakup semua isi dan juga tidak berlebihan. TK paling T T T T T T Ah, T Antara D dan E saya. D oke, aja yang pul lain. D aja pul. Ngono ya oleh. Oke, jadi yang paling tepat simpulannya yaitu yang opsi C. Oh, salah, Wan. Jadi, beberapa orang yang telah menghabiskan masa libur panjang mungkin mengalami gangguan mental yang disebut post-holiday blues karena beberapa hal. Beberapa hal itu udah mencakup semuanya. Di luar nalar pul. Gak apa-apa, Wan. Gak apa-apa. Kita sudah berusaha kok, Wan. Iya, aku sangat mengapresiasi jawaban-jawaban kalian semua. Oke, kasih aplaus dulu buat kalian semua. Jempol aja. Aku mau kasih loh. Game-game. Oke, nomor 16. Agak perlu. Dalam teks tersebut terdapat tanda baca yang memiliki fungsinya masing-masing. Akan tetapi, jika kamu perhatikan, terdapat tanda baca yang penggunaannya masih salah nih. Kalimat manakah dalam teks yang penggunaan tanda bacanya salah? Kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 6, atau kalimat 8? Kalimat 4. Yakin kalimat Empat 4. empat karena ada titik dua. Ya, tadi titik duanya. Kalimat 4, yakin di kalimat 4 meski enggak kok. Benar kok yang nomor 4. Yang mana nih? Yang mana nih? 6, 6, 6. 6. Nggak tahu, Deng. Jadi jawabannya benar banget. Kalimat 6. Wah, bener. Itu di Oke. bagian post holiday Kesalahan. blues. Oke, oke, bisa dijelasin gimana nih? Siapa tadi yang jawab? Saya Saya Oke, oke, di Saiful, Saiful. itu yang post holiday blues harusnya dikasih ini nggak sih? Apa gitu loh. Kasih apa, Wan? Kasih titik dua. Apa sih? Kurawal. Nggak tahu. petik pul petik petik. Nah, ya, boleh, boleh. Wah, kasih paham, Bos. Jadi kalimat 6 itu kan diawali frase seharusnya pakai koma ya, teman-teman. Oh, salah ya. Ya udahlah. Ya, tapi udah benar jawab kalimat 6. Oke, kasih tepuk tangan. Lagi-lagi nomor 17. Frasa tempe kedelai terbentuk dari kata-kata yang berkelas kata sama dengan frasa tempe kedelai. Tempe kedelai. Aspek duniawi. Nggak tahu, deh.
Ayo, ayo, yang mana nih? Yang mana nih? Oh, cek bentar. Frasa apa ya? Tempe kedelai itu Tren frasa apa? populer, Kak. Saja saya. Oke, oke. Ada yang berpendapat E nih. Ada pendapat lain selain E? Ayo, Wan, apa, Wan? C, Kak. C, C. Oke, yang lain, yang lain. Ayo, guys, jam mepet. B mungkin. Jadi tempe kedelai itu kan frasa nomina dan nomina. Ingat nggak teman-teman nomina itu apa? Lupa. Masa lupa? Sedih aku kalau lupa. Apa itu nomina yo? Nomina adalah kata kata benda ya teman-teman. Bener nggak? Benar, benar. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Saya Lah, kok gak ada salah semua ini? Apa? Kenapa, Kak? Kehidupan sehari-hari. Jadi kan udah jadi tempe kedelai itu frasa nomina plus nomina. Jadi kayak sama kehidupan sehari-hari itu nomina plus nomina. Tren sama populer beda kah? Beda. Oh ya jadi udah. nanti Oke, oke, lanjut ya, aman ya. Lanjut. 3 menit. Boleh nggak dilanjut nih? Ya, lanjut, dikit lagi, 3 lagi aja. Oke, oke. Nomor 18. Jawabannya apa nih? Kira-kira. Dalam bacaan tersebut terkandung kata-kata dengan maksud tertentu. Salah satunya adalah kata bisa pada kalimat nomor 2. Sebenarnya, ada kata lain yang memiliki kesamaan makna dengan kata tersebut. Berikut adalah kata-kata yang dapat bermakna sama dengan kata bisa pada kalimat 2. Kecuali bisa, bisa. Kecuali mana nih? Pandai, pandai, pandai. Bisa, pandai. Oke, ada pendapat lain? Kasih jawaban F, tidak bisa. Di luar nalar ini ya. Yang A, cakap. Jadi jawaban yang benar adalah mahir ya teman-teman. Kecuali itu mahir. Di Mahir luar kan nalar bisa. teman. Mahir bukannya bisa, Kak? Mahir Iya, Kak. itu menurutku ya, mahir itu kayak lebih ke tingkat keahlian tinggi gitu. Kalau misal kita lihat nih ya, jawaban yang cakap itu merupakan sinonim dari bisa juga. Cakap, Pandai. kuasa, pandai, sanggup. Cakap. Jadi Cakap jawaban yang itu apa, paling Man? tepat adalah mahir. Karena mahir itu Cakap. lebih ke tingkat Kayak cakap. keahlian yang tinggi gitu loh teman-teman. Berarti mahir belum tentu bisa, Kak. Iya. Tapi kan udah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi gitu loh. Paham nggak? Kalau sinonim dari Paham. kata bisa itu cakap, kuasa, pandai, sanggup. Oke? Oke, oke, oke. Oke, oke. Gimana nih? Menurut Yanto ini jawabannya yang apa? Yang A, Kak. Soalnya kalau mahir tuh udah terbiasa gitu, Kak. Coba kita cek di KBBI sinonim dari bisa. 30, 30. Kesusunan Diwan. Pertanyaannya kan Ayo. soalnya ada kecualinya, Kak. Oke, oke. Sebentar ya. Ini masih bingung artinya mahir semuanya itu kalau
Eh, sinonim KBBI bisa deh. Oke, oke. Barusan aku cek di KBBI ini sinonim dari kata bisa itu mampu, cakap, mahir, pandai, dan juga sanggup. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Jadi yang mana nih yang betul nih? Yang mana ini? Kuasa. Kuasa. Duh, itu jawabannya semua kak kayaknya. Bener semua. Oke, kita tanya Kak Anam nih. Yang mana nih Kak jawabannya Kak kira-kira? Kita diskusi bareng-bareng ya teman-teman di sini. Waduh, Kasih paham Kak mana ya Anam. jawabannya ya? Yang mana, yang mana, yang mana? Kita vote aja gimana? Kita vote aja gimana? Oke, oke. Kita ambil suara terbanyak nih Kak jadinya Kak. Ya sudah jelas cakap. Kalau dari KBBI tadi apa Kak yang sinonimnya? Benar ya, kalau saya search tadi, sinonim bisa itu mampu, mahir, cakap, pandai, dapat, sanggup. Kuasa. Kuasa udah. Kalau Kuasa. awalnya tadi saya juga ngiranya kuasa sih karena secara definisi kan agak jauh ya sama yang lain. Ya, Kalau cakap, mahir, pandai sama sanggup itu kan mirip. Terus tadi dengar penjelasan Kak Devina, yang mahir itu juga masuk akal Kak karena kalau nyari kuasa di KBBI itu artinya juga masih relate lah sama bisa. Coba ya. oke, oke. Dikosongin aja Kak, dibenerin. Nih, artinya kuasa juga masih kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi ya, Oke, saya oke. tim mahir sih sepertinya karena lebih apa ya, lebih eh, lebih beda Next dibandingkan opsi-opsi yang lainnya. Oke. Gimana nih dari teman-teman? buat jawaban sendiri aja. Buat jawaban sendiri tidak bisa. Bener tadi, Wan. Ya, Tidak bisa gitu. F. jawabannya F ya. Tidak Nah, bisa. Kita kasih opsi F Nah, nih. masuk wah, bener kan, Wan? Mana F kita? Yuk, yuk, yuk. Oke, oke. Kita sepakati aja Kak ya kali jawabannya nih. Atau gimana nih? Kosongin aja, Kak. Nggak ada. Hmm, Gimana ya anaknya ya? Dikosongin Ini aja Kak. Atau gimana? soalnya dari mana sih kak ini kak? Soalnya tuh dari bentar, bentar, bentar. Ada kunci jawabannya, kan? Ada kunci jawabannya. Nanti aku share kali ya kunci jawabannya juga nih buat belajar. Boleh, Kalau boleh. Ah, mahir boleh, itu boleh, boleh. Oke, Terakhir ini, oke. Kak. Terakhir. Oke, kita next kali ya, biar nggak Next lama-lama saya. di nomor 18. Oke, kita boleh kosongin dulu deh, Kak. Nomor 19. Kalimat nomor 3 pada bacaan tersebut memiliki pola yang sama dengan kalimat nomor 3. Polanya apa itu? Berpola apa nomor 3? Ntar, Kak. Pola itu filosofi. Pola itu filosofi D, tersebut. nggak sih? D, saya D. Bisa masuk akal.
Oke, setuju semua dengan jawabannya Saiful? Ah, C, Kak, C, C. Dan jawab C nih. Kenapa kok yang C? Ayo, kenapa? Ayo, ayo. Kak, karena kan di kalimat yang nomor 3 itu memuat ajaran menerima segalanya. Terus kalau yang C, kalau bersama sama itu pasti melewatinya juga. Mensyukuri apa ya? Itulah lah, nggak bisa jelasin lah. Itu Adalah nanya pokoknya. polanya, Wan. Nanya polanya itu, Wan. Iya benar kata Saiful, itu nanya Nanya polanya. polanya. Lihat aja itu polanya. Selain itu, nah kayak berhubungan kalau oleh karena itu udah. Masa sih bul? Oh, jawaban yang dia Enggak. gara-gara itu. Oleh karena Iya, itunya. iya. Selain itu kayak sama gitu. Oleh karena itu, itu aja sih polanya kalau dari aku. Terserah lu pul. Udahlah. Apa kak Ya coba jawabannya kak? yuk. Jawabannya, jawabannya adalah yang Jawab salah. Lucu saya ini. jawabannya adalah yang B, teman-teman, yang Bukan tepat. salah. Salah tuh. Kenapa? Kenapa yang B kak? Karena itu kan berpola SPOK. Yang nomor 3 tuh. Lihat. Pul, Ya udahlah ya. Nah juga Oke, manusia. terakhir ya. Nomor terakhir ya. Nomor 20 nih ya. terakhir terus. Kan soalnya sampai 20 guys. Ayo, ayo, ayo. Oke, oke. Terakhir. Di ambang Bacaan batas nih. tersebut terdiri atas dua paragraf yang saling berkaitan. Dalam bacaan tersebut, paragraf 2 berfungsi untuk paragraf 2 ini membahas apa ya, teman-teman, kira-kira? Eh, Menegaskan nggak sih? Nggak tahu deh. membahas menyimpulkan fungsi wasabi atau membuktikan penerapan wasabi. Terabe dan Wan jawaban. Aku takut salah Wan. Bentar aku masih Gak mikir. apa, jangan takut salah. Di sini kan kita belajar sama-sama. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya, A. teman-teman. Nah, kenapa kok yang C? Karena paragraf 2 itu membahas manfaat wasabi bagi manusia modern, bukan cuma sekedar contoh atau penegasan saja. Oke, Oke. selesai. Selesai sudah. Ye. Yeay. Ya, silahkan Sahwan pilih ya, nggak apa-apa. lagi FF Sahwan. Oke, gimana nih teman-teman kelas kita hari ini? Seru, seru, seru. Tadi yang belum kejawab nomor 18. 18. Oke. Oke, mungkin itu saja materi kita yang bisa dibahas hari ini. Dan mungkin ini yang dikatakan Kak Anam tadi bahwa kita pertemuan terakhir saya di kelas B dan juga ini kan udah mau lebaran nih. Jadi Kak, minal aidin Minal wal minul. faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong kosong. Kosong kosong. Oke. Minal Selamat minul. lebaran, selamat mudik, hati-hati di jalan dan juga eh, selamat menanti THR kalian masing-masing. Oke. Kakaknya nggak ada ngasih ya. Gimana?
Katanya nggak ada niatan ngasih THR kita semua. Waduh. Ini Kak, doain biru aja. Oke, oke. Semoga Benar-benar sama di Kak kelas Anam, B sama ini Kak Anam. semua bisa SNBP-nya bisa mendapatkan biru dan keterima di pilihan satu. Amin. 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 Oke, mungkin itu saja dari saya dan saya kembalikan ke Kak Anam. Oke, terima kasih Kak Devina atas materinya pada sore hari ini. Terima kasih juga teman-teman atas waktunya pada sore hari ini. Semoga nanti SNBP-nya biru, amin. 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 Yang yang nanti belum biru juga masih bisa ikut bimbelnya, dilanjutkan. Kalau biru semua nanti kita buyar ya bimbelnya. Nggak apa-apa guys, biru semua yuk. Yuk, Yang yuk. terbaik buat teman-teman semua SNBP dan juga UTBK-nya. Innal aidin wal faizin. Tapi sebelum kita akhiri kelas pada sore hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu Kak Devina nih. Baik dari materi hari ini maupun materi-materi sebelumnya. Udah mudik. Udah cukup. Minta Kak udah mudik PTBT. atau belum nih Kak? Udah nih guys, aku udah mudik. Udah mudik nih, udah mudik Kak Devina. Oke. Kalian udah pada mudik belum sih? Udah mudik banget. Udah Udah. Mudik kemana nih Kak Anam? mudik ke Lamongan Kak. Info boran Mas Anam. Ayo. Kemarin harusnya info Ajeng Febri ya. Enggak, Enggak info Gus dong. Ikdam. Info Gus Ikdam. Waduh, Kak Anam. Kasih tahu. Mudik ke RT sebelah. Waduh, naik apa tuh Kak? Ketanggungan Mas Anam. Aduh, pembocoran identitas ini. Oke, teman-teman kalau gitu sebelum kita akhiri kita dokumentasi dulu ya. Yang bisa menyalakan kameranya bisa nih menyalakan kameranya dan menunjukkan wajahnya yang tampan-tampan dan cantik-cantik ini Mana nih wajahnya Safwan nih? Dari yang sedang lapar-laparnya, Waduh. Saban. yang Wah, lagi nyari takjil, yang hujan-hujan. yang lagi mudik tadi mana nih ya? Nah ya, yang di kereta, di motor, di mobil, di pesawat. Udah. Ada lagi yang mau on cam, ada lagi yang mau on cam. Yuk guys, on cam semua guys. Nanti kita viralkan di Instagram Komunitas Keras Kosong Oke. dan di YouTube. terakhiran. Closing, Ini pertemuan closing. terakhir sama Kak Devina ya. Tapi nanti kalau minggu depan kalian mau lihat Kak Devina lagi ya, join aja di kelasnya, kelas LBIA. 2 kali join. Oke, aku screenshot ya. Untuk layar pertama dulu. Senyum, 1, 2, 3. Oke, layar kedua senyum, 1, 2, 3. Ada gaya nggak? Ada gaya nggak nih kelas B? Minal aidin wal faizin, minal minul. Wan, gaya Wan. Gini. Boleh. Gaya itu ya, gaya emot minta maaf. Kayak izin. Izin. Oke, aku screenshot layar satu, senyum semua, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah ya teman-teman dokumentasinya. Terkait absen nanti aku langsung ambil dari daftar hadir pada sore hari ini. Sekali lagi aku tutup kelas pada sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Devina. Makasih juga Kak Anam.